Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Hintania Soekardi. Saya dari kelas 11 MIPA 5, nomor absensi 27. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih apa sih itu pemanasan global? Nah, kalau belum tahu, yuk Intan bahas bareng-bareng. Seringkali kita dengar pemanasan global, dan pemanasan global. Kira-kira pemanasan global itu apa sih? Pemanasan global atau sering disebut global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer laut, dan daratan bumi. Periode perubahan iklim juga pernah terjadi di masa lalu loh. Namun, perubahan iklim yang terjadi pada saat ini jauh lebih cepat. Dan bukanlah dikarenakan oleh sebab-sebab ilmiah, namun sebab manusiawi. Penyebab utama yang menimbulkan pemanasan iklim pada saat ini adalah pemancaran gas rumah kaca, pembakaran bahan bakar fosil, praktik pertanian, proses industri, dan penggundulan hutan. Sekarang kita bisa lihat kan foto di atas ini, di sini, dan di sini. Sangat-sangat panas. Pasti teman-teman sering ditanyain kan, apa sih penyebab dari pemanasan global itu? Terkadang kita jawabnya pasti ngawur, bener nggak? Dari yang kita jawab pembakaran hutan, karena cahaya matahari, dan sebagainya. Itu salah. Penyebab utama dari pemanasan global adalah pencemaran gas rumah kaca, terutama pada karbon dioksida dan metana. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar untuk produksi energi ialah pemasok terbesar dari pencemaran ini. Beberapa faktor tambahan lainnya ialah seperti sejumlah praktik pertanian tertentu, proses industri, dan penggundulan hutan. Jadi sekarang kita tahu kan apa sih penyebab sebenarnya dari pemanasan global itu? Bukan karena pembakaran hutan lagi ya. Sekarang jadi tahu kan apa sih itu penyebab pemanasan global? Sekarang Intan bakal jelasin apa sih secara mendetail dari penyebab-penyebab itu. Cek! Yang pertama, polusi karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia loh. Mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik, dan industri. Ada lagi seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lainnya. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar dari penyebab global warming loh. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya pengguna kendaraan motor di berbagai belahan dunia. Contohnya sekarang di Indonesia. Kalian pasti bisa lihat kan, banyak sekali pengguna motor. Nomor 2, penggunaan pupuk kimia. Ada banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia ini tetap dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia mengandung gas nitrogen dioksida yang kapasitasnya 300 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana dampaknya terhadap pemanasan global jika pupuk urea ini digunakan terus-menerus. Kira-kira pada masih mau pakai pupuk urea ya? Kalau mau, ya tanggung sendiri akibatnya. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar juga menjadi penyebab terbesar terjadinya global warming. Seperti kita tahu, pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk di bumi ini. Penebangan dan pembakaran pohon-pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara, juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Banyak sekali kita lihat penebangan hutan di mana-mana, dan orang-orang malah sibuk memfotonya, menselfinya, dan mengabadikannya. Itu salah besar. Yang kita lakukan harusnya mengingatkan bahwasanya perbuatan itu adalah salah. 1, 2, 3, salah. Yang keempat, efek rumah kaca. Gedung bertingkat dan rumah dengan konsep bangunan kaca tidak dapat menyerap panas matahari dan akan memantulkan cahaya matahari ke atmosfer. Sayangnya nih ya, panas tersebut tertahan atau terperangkap di atmosfer oleh polusi udara
dari karbon dioksida, metana, sulfur dioksida, dan uap air. Sehingga panas yang tak terserap tersebut kembali ke permukaan bumi dan tersimpan di sana. Proses ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan suhu rata-rata di permukaan bumi terus meningkat. Jika dipikir-pikir, kita boleh kok bikin rumah impian kita, apalagi gedung-gedung yang bertingkat tinggi. Tetapi, kita harus juga tetap memikirkan apa sih efek dari pembangunan kita terhadap bumi. Masa iya kita mau merusak bumi kita yang kita tinggalin ini, rumah kita, gedung kita, semuanya pasti juga akan rusak kan? Yuk, save global kita. Oke, itu adalah penyebab-penyebab dari pemanasan global. Pasti kalian udah paham kan apa sih penyebab-penyebab dari global warming? Oke, selanjutnya kita akan bahas dari dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global ada banyak loh. Yang pertama adalah dampak terhadap manusia. Pergantian musim berubah, siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tidak teratur karena ada pemanasan global ini. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia. Misalnya, perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akibat hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Kadang-kadang kita ngalamin kan, orang pada bilang bulan Februari, bulan Maret bakal nggak ada hujan lagi. Tapi nyatanya masih ada tuh. Ya, betul sekali. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Oleh karena itu, kalau kita nggak mau kehujanan, save global kita. Yang kedua, dampak terhadap hewan. Ekologis terganggu, global warming berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan global warming akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Contohnya nih ya, kita sering lihat kan, tiba-tiba kita di jalan, ada monyet turun, sapi lewat, dan berbagainya. Itu adalah salah satu penyebabnya loh. Karena apa? Ya mereka merasa terganggu. Gimana nih? Tempat tinggalnya udah nggak sesuai dengannya. Oke? Yang ketiga, dampak terhadap suhu udara. Es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Global warming akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan kehilangan habitatnya. Oke, kita juga bisa lihat dari kutub selatan dan kutub utara ya. Kalau dipikir-pikir, aku juga belum pernah ke sana sih. Tapi kita bisa lihat dari situs internet bahwasanya sekarang kutub utara dan kutub selatan sangat miris. Ya, apalagi penyebabnya kalau bukan global warming. Balik lagi terhadap kita yang menjadi manusia, kita harus tetap menjaga global kita. Oke. Yang keempat, dampak terhadap iklim. Perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Yang kedua ada hujan asam. Asam, hasil pembakaran batu bara dan minyak, akan menghasilkan emisi SO dan nitrogen dioksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam loh. Hujan asam dapat mengakibatkan kerusakan yang pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. Yang kelima, dampak terhadap air laut. Permukaan naik air laut, es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air
laut telah naik hingga 25 cm. Dan diperkiraan permukaan air laut akan terus naik nih hingga mencapai 88 cm. Hal ini nih tentu saja akan membuat area di daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Nah yuk, bagaimana jika kawasan kita terendam air? Kita nggak ada tempat tinggal lagi dong. Makanya, save global. Nah, sekarang kita tahu kan apa sih dampak-dampak dari pemanasan global itu? Apalagi kita lihatnya miris banget. Tentunya mereka akan juga terdampak pada kita. Nah, kita sebagai manusia hendaknya harus menjaga global kita ini. Nah, yang kemudian Intan akan bahas usaha-usaha manusia untuk mengurangi efek pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bisa kita lihat fasilitas kendaraan umum di Indonesia sekarang semakin maju. Contohnya seperti ada KRL, bus, angkot, dan berbagai. Nah, dari sini kita bisa kurang-kurangin ya menggunakan motor dan kendaraan pribadi. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Oke, kita sebagai manusia tentunya harus menjaga keindahan alam kita. Seperti jangan nyabut tanaman sembarangan, potong-potong pohon sembarangan, dan pembakaran hutan. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Kita sering kan ngecas, terus habis itu listriknya nggak dimatiin lagi. Kira-kira itu ngaruh nggak ya? Selepas dari ngaruh atau tidaknya, kita sebagai manusia harus menghemat listrik. Kenapa? Ya kita lihat aja, ini adalah menjadi salah satu penyebab dari terjadinya pemanasan global. Yang terakhir, mengendalikan limbah. Kita sebagai manusia dan orang yang membuat limbah itu, kita harus tetap menjaga limbah itu dengan baik. Seperti tidak membuang di sungai, membuang di got, dan membuang di selokan. Nah, yang kita harus lakukan adalah mengolah limbah tersebut menjadi terurai, lalu baru kita buang. Dan gitu lagi ya guys. Nah, saat ini Intan lagi naik BSD nih. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa sih dari penyebab, dampak, pengertian, dan lainnya. Oke, sekarang kita sebagai manusia harus selalu menjaga bumi kita harus tetap sehat dan bersih. Hindari dari semua penyebab dari global warming dan kita jaga bumi kita bersama-sama. Sekian video dari Intan, apabila kurang jelas bisa ditanyain di kolom komentar ya. Dadah!